Klon Dewa Kehancuran dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan yang luar biasa, dan aura kehancuran yang tak berujung meledak dari tubuhnya, seperti kobaran api yang mengejutkan yang meletus, menyapu langit dan bumi, menyapu ke segala arah. Sepasang mata dingin yang dipenuhi dengan kehancuran tak berujung, seperti binatang buas raksasa dari jurang, menatap Molly, dengan dingin dan amarah tak berujung di kedalaman matanya. "Siapa yang mengirimmu?" Raungan dingin itu bergema di langit dan bumi, bergema ke segala arah. Pada saat ini, Tuan Midao merasakan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hatinya. "Sarangku sendiri sebenarnya telah dibobol. Sepanjang sejarah abis, pernahkah ada orang yang dengan gegabah menyusup ke area inti dari pembangkit tenaga listrik tingkat Dao Lord, bahkan harta karun berdimensi tinggi mereka sendiri telah diambil oleh orang lain? Kuncinya adalah bahwa dalam persepsi Lord Midao, orang yang menerobos masuk ke area intinya dari langit yang jauh dan orang di depannya yang mengambil harta karun dimensi tingginya bukanlah orang kuat tingkat Dao Lord, mereka juga bukan klon Dao Lord yang menyamar, hanya saja Dao Lord bukanlah seekor semut. Sungguh memalukan, terlebih lagi, dia sebenarnya dikomplotkan oleh Dewa Dunia Bawah di Abyss of Eternal Silence. Jika berita ini menyebar, dia, Master Daomi, akan menjadi bahan tertawaan di seluruh jurang dan akan menjadi topik pembicaraan di antara para Daoi lainnya. Membunuh, dengan suara keras, inkarnasi Dewa Kehancuran yang marah berubah menjadi sungai kehancuran yang mengerikan, menyapu langit dan bumi, membungkus Molly dengan erat. Di sungai kehancuran, tombak kehancuran yang mengerikan muncul dan melesat ke arah Molly dalam sekejap. "Persetan, lakukan saja jika kau mau. Kenapa kau bicara omong kosong begitu? Kau pikir aku takut padamu? Kau masih saja memberi label padaku. Apakah aku yang diberi label?" Molly meraung marah, mengulurkan tangannya yang besar, dan pusaran pemakan dunia di tubuhnya berubah menjadi kekuatan spasial yang mengerikan, dan dia meninju keras tombak penghancur yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing tombak penghancur ini mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan dan memiliki kemampuan untuk menembus kehampaan dan menyatu dengan dunia dimensi yang lebih tinggi. Itu cukup untuk dengan mudah membunuh pembangkit tenaga listrik tingkat penguasa domain. Namun, di bawah pukulan Molly, kekuatan mengerikan dari ruang dimensi yang lebih tinggi dan kekuatan penghancur dicekik bersama-sama, dan tiba-tiba beberapa tombak penghancur di depannya langsung meledak. Kepulan-kepulan, satu persatu, tombak kehancuran berubah menjadi kekuatan penghancur murni dan menghilang. "Sialan kau, bajingan! Kau benar-benar menggunakan hartaku yang paling berharga untuk berurusan denganku." Pemandangan seperti itu membuat Tuan Midao semakin marah, karena jantung pusaran pemakan dunia ini adalah harta karun yang telah dipeliharanya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. "Jebak orang itu untukku, tunggu sebentar, aku akan segera kembali." Meskipun ia merasakan bahwa wilayah intinya telah diserang, Tuan Midao tidak segera kembali. Sebaliknya, ia segera mengirim pesan kepada kelompok etnis di wilayah intinya, meminta mereka untuk menjebak orang-orang yang menerobos masuk ke wilayah intinya. "Inti negeriku dijaga oleh asal-muasal Dao penghancur yang mengerikan. Dengan kekuatan rakyatku, aku dapat mengaktifkan formasi inti asal-muasal kehancuran. Selama mereka bukan orang kuat setingkat penguasa Dao, itu sudah cukup untuk menekan siapapun. Beri aku waktu saja, aku bisa membunuh orang di depanku, lalu bergegas kembali menyerang. Aku bisa membunuh 2 burung dengan 1 batu. Tetapi jika kita buru-buru kembali sekarang, kita pasti akan terjebak dalam perangkap Wei Yuan yang ingin menyelamatkan rekan-rekan kita. Pada akhirnya, kita tidak akan mendapatkan apa-apa." Klon pikiran Dewa Midao terpacu, dan dia segera mengetahui mengapa wilayah intinya telah diserbu. Inti masalahnya adalah karena dia menekan orang di depannya di lembah penjara dan mencegahnya melarikan diri, dalang di balik pihak lain terpaksa menyerbu area intinya sehingga dia bisa kembali untuk mendukung dan memberi orang di depannya kesempatan untuk melarikan diri. Dengan kata lain, orang yang ditekan oleh Guru Tao ini jelas merupakan tokoh inti dari operasi ini. Itulah sebabnya dia terpaksa menyelamatkan orang ini meskipun berisiko menyerbu wilayah inti Guru Tao ini dan mengungkap keberadaan dan identitasnya. Asalkan Guru Tao ini berhasil menangkapnya, maka orang di balik layar yang sebenarnya pasti akan terungkap. Semakin sang penghancur memikirkannya, semakin ia merasa itu benar. "Beri aku keberanian untuk melakukan apapun untuk menekan orang yang telah memasuki area inti kelompok,
Kau hanya perlu menjebaknya, semuanya akan menunggu sampai aku kembali secara langsung. Dalam keadaan terkejut dan marah, Tuan Mi Dao langsung mengirimkan pesan itu kembali ke daerah intinya, lalu aura kehancuran yang tak berujung menyelimuti Molly dengan liar. Ya, Guru, pada area inti, terdengar respon samar dari seseorang yang nadanya tegas, penuh percaya diri, dan dengan sikap sombong dan mendominasi. Ini adalah yang paling luar biasa di antara keturunannya, dan juga penerus inti sejati dari penguasa kehancurannya. Dia adalah yang paling berbakat di antara generasi pewaris garis keturunan kehancurannya. Dengan keberadaan orang ini, dipadukan dengan kekuatan asal penghancurnya sendiri di area inti, itu sudah cukup untuk menekan orang kuat manapun yang bukan berada di level penguasa Dao. Tuan Mi Dao menenangkan diri dan memusatkan pandangannya sepenuhnya pada Molly. Cahaya kehancuran, ledakan, dengan teriakan dingin, cahaya hitam menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meledak dari sungai kehancuran panjang Dewa Kehancuran. Cahaya hitam ini menembus kemana-mana dan berubah menjadi sinar hitam pekat yang lolos ke dunia dimensi yang lebih tinggi, dan kemudian muncul di samping Molly dalam sekejap. Keterikatan berdimensi tinggi, menabrak, benang sutra berdimensi tinggi yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba turun dari kehampaan berdimensi tinggi, dan dalam sekejap berubah menjadi sangkar sutra padat yang tak terhitung jumlahnya, melilit Molly, berubah menjadi jaring belitan yang sangat besar, mengunci Molly dengan kuat di dalamnya. Bukankah orang tua ini, area inti telah diserbu, dia sebenarnya ingin menekanku? Molly terkejut, meskipun dia sombong, dia masih sedikit gugup di bawah tekanan terus-menerus dari klon Dewa Penghancur. Cloning Dewa Penghancur ini berbeda dari klon Dewa Guru Spiritual yang rusak. Klon ini berada di wilayahnya sendiri, dan masih menyimpan kekuatan sungai kehancuran yang panjang, dikombinasikan dengan kekuatan penghancur yang merajalela di wilayah tersebut. Molly mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi tetap tidak dapat menahannya. Hanya menunggu untuk meraih kesempatan untuk pergi. Meskipun dia sangat tidak senang dengan kata-kata tegas dari Tuan Mi Dao, dia masih agak bersemangat di dalam hatinya. Area inti orang ini telah diserbu, dan dia harus pergi secepatnya. Namun tanpa diduga, Tuan Mi Dao tidak pergi, tetapi malah menatapnya dengan saksama, yang membuat Molly merasa tertekan. Oh sial, apa yang sedang terjadi? Namun saat ini, Molly tidak lagi mempedulikan hal itu. Pelarian dari kekosongan, Molly mengaktifkan pusaran pemakan dunia, mengubahnya menjadi cahaya angkasa tak berujung, terus-menerus menyapu kehampaan, mencoba melepaskan diri dari belenggu penguasa penghancur. Hah, kamu di sini dan masih ingin pergi? Dewa Penghancur mendengus dingin, dan cahaya dingin tak berujung melintas di matanya. Untaian kekuatan turun dari dunia dimensi yang lebih tinggi, memproyeksikan sosok Molly langsung ke dalam kehampaan, kemudian kekuatan penghancur berubah menjadi benang sutra, melilitnya, dan menariknya keluar dengan ganas. Dengan suara keras, sebuah celah meledak di kehampaan dan Molly terjatuh. Sialan, wajah Molly menjadi pucat, jantung pusaran pemakan dunia miliknya benar-benar tidak lagi efektif. HMPH, Devouring World Vortex adalah harta karunku yang paling berharga, meskipun kau memilikinya di bawah kendalimu, terlalu tidak realistis bagimu untuk berpikir menggunakan harta karunku yang paling berharga untuk melarikan diri dari ikatanku. Mati. Benang-benang kehancuran yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi jaring yang menyeret langit dan bumi, bagaikan sutra laba-laba yang menjerat serangga mangsa yang jatuh ke dalamnya, terus-menerus mengikat Molly dan tidak memberinya ruang untuk berjuang dan melarikan diri. Itu merepotkan, Molly menghela nafas, dia tahu ini akan menjadi pertarungan sengit. Sialan, aku tidak tahu orang tidak etis mana yang menjebakku di sini begitu aku tiba di lembah penjara, sementara dia malah menyerbu area inti penguasa penghancur. Berbeda dengan Lord Destroyer, meskipun Molly tidak tahu banyak, dengan kecerdasannya, dia langsung mengerti bahwa alasan dia terjebak di sini dan invasi ke area inti Lord Destroyer pastilah merupakan rencana rahasia seseorang. Orang ini telah menyiapkan rencana besar, dia seharusnya tidak terjebak di area inti Destroyer. Aku hanya perlu bertahan sebentar lagi, dan Destroyer kemungkinan besar akan dipaksa kembali untuk bertahan. Molly merenung dalam benaknya dan sudah membuat rencana. Ketika aku mendapat kesempatan, aku pasti akan melihat siapa di jurang ini yang berani berkomplot melawanku. Ledakan, energi jahat sang iblis meledak,
dan dia berjuang mati-matian sambil terjerat dalam benang-benang penghancur milik Sang Dewa Kehancuran. Jauh di dalam jurang keheningan abadi, Sang Dewa Kehancuran yang sedang berjalan mencari Dewa Dunia Bawah tiba-tiba berhenti. "Kakak Midao, ada apa?" Sang penguasa mimpi buruk di samping muncul dari kehampaan dan bertanya sambil mengerutkan kening. Sang Master Dao berbalik dan mengerutkan kening, melihat ke wilayah kekuasaannya, lalu mendengus dingin, "Tidak apa-apa, ada beberapa semut yang memasuki wilayah kekuasaanku." "Semut?" Ekspresi Master Mimpi Buruk membeku. "Tidak apa-apa. HMPH, tentu saja tidak ada masalah. Wilayahku tidak akan bisa digoyahkan oleh beberapa semut." Dao Lord Mi mendengus dingin, "Tunggu sampai aku menangkap Hades, lalu pergi dan lihat siapa orang yang diam-diam menyerangku saat aku pergi, tidak tahu apakah dia hidup atau mati." Begitu mereka selesai berbicara, tubuh asli Lord Destroyer dan Lord Nigma menghilang ke dalam kehampaan, berjalan waspada di kedalaman jurang keheningan abadi. Daerah inti wilayah kekuasaan penguasa kehancuran. Wow, hanya dengan satu langkah, Qin Chen telah tiba di tempat di mana aura kehancuran tak berujung paling kuat. Dia menatap aura kehancuran yang mengerikan di depannya, sumber tubuhnya benar-benar sedikit berdenyut, dan kegembiraan tiba-tiba muncul di matanya. "Ya, sumber abis yang begitu kaya pasti akan sangat bermanfaat bagiku untuk memasuki alam Kaisar Dewa." Hanya dengan merasakan napas jurang di depannya, Qin Chen merasakan sedikit kegembiraan di tubuhnya. Ini berkali-kali lebih kuat daripada merasakan asal-usul penguasa domain hukuman penjara dan yang lainnya sebelumnya. Qin Chen melangkah maju dan hendak memasuki persepsi. Tiba-tiba, dengung-dengungan, sinar cahaya kehancuran yang mengerikan berkumpul di antara langit dan bumi, berubah menjadi sangkar langit dan bumi yang luas, langsung menutupi area sekeliling yang tak berujung dan langsung menyelubungi Qin Chen di dalamnya. "Siapa yang berani masuk ke area inti sekte penghancur jiwaku, kalian mencari kematian." Ledakan, tiga sosok menjulang tiba-tiba muncul dari kehampaan. Ketiga sosok itu memancarkan aura yang menakutkan. Masing-masing dari mereka beberapa kali lebih menakutkan daripada penguasa domain hukuman penjara sebelum terobosan. Mereka seperti dewa, menatap dingin ke arah Qin Chen. Inilah tiga penguasa domain puncak yang paling kuat dalam garis keturunan penghancur jiwa. Penguasa domain pemusnahan mutlak, penguasa domain bencana pemakaman, dan penguasa domain pemusnahan. Di antara mereka, penguasa Juyan merupakan pewaris paling berbakat dari garis keturunan Mieling, dan jalan kehancurannya telah mencapai ujung wilayah penguasa alam. "Tangkap orang ini!" Penguasa wilayah Juyan berteriak dingin, dan mereka bertiga bergegas menuju Qin Chen bersama-sama, bersambung. Tiga makhluk kuat, penguasa Juyan, penguasa Zhang Jie, dan penguasa Mihai, telah menyerbu dengan gelombang kehancuran yang tak berujung saat mereka membuka mulut. Ledakan, mata penguasa domain penghancur tampak dingin. Tubuhnya yang besar yang terdiri dari kerangka kehancuran dan kekuatan penghancur di sekitarnya bergabung menjadi satu dalam sekejap, dan kekuatan penghancur yang dahsyat itu langsung menyerbu dan menghancurkannya. Qin Chen berdiri di sana, tanpa bergerak sedikit pun. Kekuatan Roh Kudus ada di sekelilingnya untuk menahan kekuatan penghancur. Kekuatan penghancur itu dengan kuat menerobos alam Roh Kudus, tetapi kemudian menyentuh lapisan energi tubuh ilahi di sekitar Qin Chen. Lapisan energi tubuh ilahi ini disuplai dengan kekuatan tak terbatas dari Laut Mati. Bagaimana itu mungkin? Penguasa domain penghancur memanfaatkan medan dan mengerahkan kekuatan penghancur yang dahsyat untuk menyerang secara langsung. Di lingkungan ini, kekuatannya setidaknya berlipat ganda. Tetapi pada saat ini ia tidak dapat menembus lapisan energi tubuh Dewa Qin Chen. Saat itu, di bawah tekanan tokoh-tokoh kuat seperti reruntuhan 10.000 dewa, penguasa Dao Roh, dan leluhur klan Kaisar Abadi, Qin Chen masih mampu melindungi dirinya sendiri. Meskipun luka-lukanya sangat serius, sinar kekuatan dimensi tinggi yang terkandung dalam tubuh ilahinya mencegah tubuh ilahinya runtuh. Ditambah dengan berkah tubuh Dewa Jalan Sempurna dan struktur jurang, Qin Chen mampu menahan beberapa serangan dari orang kuat berdimensi tinggi. Meskipun tiga penguasa domain di hadapannya kuat, mereka hanya berada di puncak alam Kaisar Ilahi. Bagaimana mereka bisa menembus pertahanan tubuh ilahinya? Ledakan, tubuh Qin Chen bergetar, dan dia berdiri dengan bangga dalam dampak kehancuran yang tak berujung, menatap jauh ke lembah penjara di luar langit yang tak berujung.
Cloning Dewa Kehancuran ini tidak langsung kembali. Tampaknya dia yakin bahwa orang-orang dari garis keturunan roh kehancuran di bawah komandonya dapat memblokir seranganku. Ini yang terbaik. Biarkan dia menghabiskan sebagian energinya di sana terlebih dahulu. Dan cobalah untuk tidak membiarkannya merasakan krisis di area inti, memberiku cukup kesempatan untuk memahami. Mata Qin Chen berbinar, dan dia sudah mengambil keputusan. Membunuh, serangan tak berujung terjadi di mana-mana, menghancurkan tubuh Qin Chen. Penguasa domain penghancuran juga menggunakan berbagai cara dan kekuatan magis, memanfaatkan medan dan memobilisasi energi sumber penghancur di sekitarnya untuk mencabik-cabik tubuh Qin Chen. Namun, setiap bagian tubuh Dewa Qin Chen sempurna dan sangat kuat. Tidak peduli bagaimana penguasa domain mayat penghancur membombardir Qin Chen, dia tidak dapat menyebabkan kerusakan fatal pada Qin Chen. Penguasa alam absolut, penguasa alam pemakaman. Sang penguasa wilayah penghancur meraung, HMPH, dia datang. Tubuh pria ini cukup kuat, kita harus lihat seberapa kuat dia. Dua sosok tiba-tiba menyerbu keluar pada saat yang sama ketika penguasa domain penghancur melancarkan gerakannya. Ledakan, di antara mereka, penguasa wilayah pemakaman merupakan perwujudan kekuatan bencana, bagaikan kekuatan takdir di jagat raya dan lautan, tak terbatas dan tak berujung, memancar dari segala arah. Bencana, seperti halnya takdir, adalah sesuatu yang akan dialami setiap makhluk hidup saat lahir, terutama di jurang. Bencana adalah bagian dari asal mula kehancuran dan bencana lahir untuk menghancurkan. Kekuatan malapetaka ini meliputi segalanya, dan saat ia menyerbu ke arah Qin Chen, ia mulai menyerbu dari dalam tubuh Dewa Qin Chen, mencoba mencabik-cabik dagingnya dari dalam. Di sisi lain, penguasa alam pemusnahan mutlak menggerakkan kekuatan pemusnahan jadi, kekuatan pemusnahan lahir dengan kehancuran. Setelah kehancuran langit dan bumi, secara alami akan ada napas pemusnahan yang beredar. Sekilas, kekuatan pemusnahan itu bahkan lebih mengerikan daripada kehancuran. Karena kehancuran mungkin bukan kehancuran total, tetapi pemusnahan sudah pasti merupakan pemusnahan menyeluruh. Tiga penguasa domain terkuat dari garis keturunan penghancur jiwa mengerahkan kekuatan terkuat mereka pada saat yang sama. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan mereka sendiri, dan ketika mereka bekerja sama, seluruh dunia di sekitar mereka tampak menjadi hidup. Aura kehancuran yang tak berujung itu sangat dahsyat dan menakutkan. Tiga penguasa domain puncak dari garis keturunan penghancur jiwa telah bergabung untuk memobilisasi kekuatan penghancur yang jauh lebih kuat. Qin Chen diam-diam merasa kagum, tetapi dia sama sekali tidak takut di dalam hatinya. Dia telah mengalami pertempuran antara kaisar dewa berdimensi tinggi di reruntuhan 10.000 dewa, jadi dengan apa pemandangan ini dibandingkan? Ledakan, tangan kanan Qin Chen berubah menjadi telapak tangan, dan ujung telapak tangannya berubah menjadi pedang. Dalam sekejap, telapak tangannya menebas. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba merasakan bahwa kekuatan penghancur yang tak terhitung jumlahnya menahan dirinya dan pedang telapak tangannya. HMPH, Qin Chen melepaskan kekuatan besar, melepaskan diri dari belenggu dan mengayunkan pedangnya ke tubuh penguasa domain penghancur yang telah menerkamnya. Penguasa domain penghancur kerangka tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali, dan membiarkan pedang Qin Chen menebas tubuhnya. Tulang dan daging keras di dadanya langsung retak oleh pedang kuat dari tubuh Dewa Tirani Qin Chen. Namun retakan ini juga diperbaiki dengan cepat, sungguh kekuatan yang mengerikan. Sang penguasa domain penghancur terkejut. Pedang Qin Chen benar-benar membuat retakan pada daging dan tulangnya. Kekuatan seperti itu jauh melampaui harapannya. Mungkinkah orang ini adalah orang kuat yang telah menyentuh batas alam Dewa Dao? Perlu diketahui bahwa dia sendiri adalah seorang master dari level penguasa domain puncak. Di area inti dari garis keturunan penghancur jiwa ini, kekuatannya dapat memobilisasi jalan kehancuran di sekitarnya, yang meningkat beberapa kali lipat. Bahkan orang kuat dengan level penguasa domain puncak yang sama tidak dapat meninggalkan jejak padanya. Tapi sekarang, Qin Chen menciptakan retakan dengan satu pedang, yang menunjukkan bahwa kekuatan orang di depannya berada di atas level penguasa domain, dan bahkan melampaui level penguasa domain. Namun, penguasa domain tubuh penghancur juga sangat jelas bahwa jika Qin Chen adalah ahli tingkat penguasa Dao, dia akan hancur berkeping-keping dan tubuhnya akan runtuh dengan satu pukulan. Jadi menurutnya,
Qin Chen kemungkinan besar adalah orang kuat yang telah menyentuh jejak alam penguasa Dao tetapi belum berhasil menembusnya. Dari mana ahli ini berasal? Nafas kehidupan yang kaya ini, mungkinkah dia adalah seorang ahli di bawah komando garis keturunan spiritual Sein dari spiritual Dao Master? Penguasa wilayah mayat penghancur dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan, sambil bergegas memperbaiki tubuhnya. Retak, sobek, dia membiarkan Qin Chen mencabik-cabik tubuhnya, tulang-tulangnya patah satu demi satu, meninggalkannya penuh luka. Namun di saat yang bersamaan sepasang cakarnya telah berubah menjadi bilah tulang dan mencengkeram dada Qin Chen dengan ganas. Ledakan, namun, saat cakar kerangkanya mendekati dada Qin Chen, cakar tersebut diblokir oleh lapisan energi tubuh dewa di dada Qin Chen, dan tidak dapat menyebabkan kerusakan destruktif nyata pada Qin Chen. Kedua belah pihak saling serang dengan sengit dari jarak dekat, dan masing-masing gerakan berakibat fatal, tetapi pada kenyataannya, tidak ada pihak yang menyebabkan banyak kerusakan. Perampokan, teriakan keras terdengar, dan Qin Chen segera merasakan aura malapetaka yang mengerikan meletus di tubuhnya. Aura ini seperti cacing kecil, terus-menerus berputar, menggeliat, dan berenang di tubuhnya, keluar dari tubuh Qin Chen, dan dengan cepat merobek lubang-lubang kecil di tubuhnya. Namun, kekuatan ilahi Qin Chen bergetar di permukaan tubuhnya, dan lubang darah yang dibor juga diperbaiki dengan cepat. Dalam sekejap mata, mereka aman dan sehat, dan tidak ada tanda-tanda bahaya apapun. Penghancuran, cahaya gelap yang tak terhitung jumlahnya meledak dari permukaan Master Domain pemusnahan mutlak, dan setiap helai kekuatan pemusnahan mutlak berubah menjadi cahaya, menyerang Qin Chen dari jarak yang sangat dekat. Setiap cahaya ini membawa kekuatan tembus yang mengerikan, yang jauh lebih mengerikan daripada serangan Master Domain pemusnahan. Itu benar-benar menembus lapisan energi tubuh ilahi Qin Chen, meninggalkan lubang darah di tubuh ilahi Qin Chen. Kekuatan pemusnahan ini benar-benar dapat menembus tubuhku dari luar. Kau layak menjadi pusat kekuatan teratas di bawah komando Lord Mi Dao dan Lord Mi Ling. Kau memang memiliki kekuatan. Qin Chen benar-benar memujiku. Mengapa pertahanan anak ini begitu mengerikan, dan kemampuan perbaikannya? Namun, penguasa Zhu Yan tidak mau menyerah. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang Qin Chen dan nyaris melukainya, menyebabkan lubang darah muncul di tubuh Qin Chen. Namun, dia tahu betul bahwa kemampuan pemulihan Qin Chen begitu kuat sehingga bahkan melebihi harapannya. Lubang darah sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang hanya dalam sekejap. Kalau mereka tidak bisa menghancurkan tubuh fisiknya sekaligus, lubang berdarah yang ditinggalkan tiga penguasa domain itu hanya sekadar geli. Semuanya, berhati-hatilah, kemampuan penyembuhan orang ini sangat tidak normal. Aku benar-benar curiga bahwa dia adalah bawahan dari garis keturunan spiritual Sein dari spiritual Dao Master. Kekuatan perlindungannya jelas melampaui kita. Bahkan lebih kuat dari apa yang bisa kita capai setelah memobilisasi kekuatan penghancur di area inti. Penguasa wilayah Jueyan menyampaikan pesan, kita akan mengikuti rencana kedua, yaitu mencegat dan menjebaknya sepenuhnya, lalu menunggu penguasa Dao kembali. Baiklah, penguasa domain penghancuran dan penguasa domain pemakaman tidak punya pilihan lain. Faktanya, meskipun tiga kekuatan tingkat tertinggi yaitu kekuatan penghancur, bencana, dan pemusnahan yang dikuasai oleh tiga penguasa domain puncak dari garis keturunan penghancur jiwa sangat kuat, tetapi selama mereka tidak dapat membunuh orang di depan mereka dalam sekejap, atau membuat orang di depan mereka kehilangan kemampuan untuk melawan, lawan dapat terus memperbaikinya. Kita masih banyak kekurangan, kita harus menyentuh ranah Dao Lord sebelum kita benar-benar bisa berdiri di puncak jurang. Mereka tidak rela dalam hati dan merasakan hal yang demikian menyedihkan untuk pertama kalinya. Ledakan, mereka mengubah rencana mereka dan memobilisasi lautan kehancuran di sekitarnya untuk mengalahkan wilayah suci spiritual Qin Chen, sambil sepenuhnya menyelimuti Qin Chen. Qin Chen menggunakan lapisan energi tubuh ilahinya untuk melawan kekuatan penghancur ini. Sementara tiga penguasa domain dari garis keturunan penghancur jiwa memobilisasi laut kehancuran, mereka juga menyerang Qin Chen dari jarak dekat. Mereka masing-masing menggunakan cara dan kekuatan yang berbeda untuk menahan dan mengikat setiap bagian tubuh Qin Chen, yang memengaruhi mobilisasi semua kekuatan di tubuh Qin Chen. Pada saat ini, di luar area inti asal kehancuran, suara gemuruh melengking terdengar dari tempat lain. Beberapa anggota suku kami sedang dibantai,
sebenarnya ada guru lain. Penuh kebencian, penguasa domain penghancur dan yang lainnya terkejut dan marah, tetapi saat ini mereka tidak terlalu memedulikannya dan hanya berharap dapat mengikat Qin Chen. Keluar dari sini, seluruh tubuh Qin Chen meledak menjadi cahaya pedang, dan dalam sekejap dia mengaktifkan kekuatan asli di tubuhnya, dan kekuatan yang 10 kali lebih mengerikan dari sebelumnya meledak. Tidak bagus, ketiga orang kuat termasuk penguasa domain Jue yang terkejut. Memperlambat, faktanya, saat Qin Chen melepaskan energi pedang di tubuhnya, terjadi ledakan seperti kehancuran asal yang besar. Daging ketiga penguasa domain penghancur mulai hancur dalam sekejap, dan seluruh tubuh mereka terhempas ke belakang. Namun, dalam proses terhempas ke belakang, tubuh mereka yang terluka diberi nutrisi oleh kekuatan penghancur di sekitar mereka dan dengan cepat diperbaiki. Untungnya, tidak ada cedera serius. Orang ini tidak dapat membunuh kita. Penguasa wilayah Jueyan dan para pengikutnya menghela napas lega. Tetapi saat mereka menghela napas lega, Qin Chen telah mencapai sumber kehancuran hanya dalam satu langkah. Apa yang harus kita lakukan? Dia telah memasuki asal kehancuran. Penguasa Jueyan, penguasa Mihai, dan penguasa Mihai semuanya sedikit bingung. Mereka berkomunikasi satu sama lain. Tetapi tidak ada solusi. Bersambung.